Dia sebenarnya sadar perbuatan dia terhadap kamu itu begitu tragis ya. Dia ceroboh, ya. Dia impulsif, dia tahu dia ini tidak berpikir dua kali gitu loh sebelum dia mendekati kamu, ya. Dia meminta maaf ya sudah menyanyiakan kamu, ya bersikap dingin dan pergi begitu saja tanpa klausur. Dia tahu kok di sini dia ini ya, ini loh tindakan dia ke kamu itu cukup menjijikkan dan tidak masuk akal gitu. Ya, ceroboh sembrono dia ini. Dia sampai hari ini gelisah mikirin kamu loh, meskipun dia menjauh ya dengan pedang dan kudanya, dia mikirin kamu di sini. Pikiran dia itu stres ya. Kadang mau kamu, kadang nggak mau kamu gitu. Karena ada sosok lain yang menghalangi hubungan kalian. Ya, seperti itu guys. Dia mulai sadar loh, dia itu menjijikkan gitu. Dia jijik dengan dirinya sendiri ya, atas tindakan apa yang dia lakukan ke kamu. The Pole Stars. Nah, kamu ini sering berdoa ya, sering berdoa terhadap Tuhan, kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan kamu jalan untuk melupakan dia ya. Apalagi kamu merasa semuanya ini sia-sia dan tidak ada gunanya gitu loh. Ya, kamu benar-benar setiap hari itu berusaha memaafkan dan melupakan dia loh. Ya, sampai kamu bicara ke Tuhan ya, berdoa, ibadah, ya bagaimana bisa melupakan dia, atau kamu sering menatap langit ya, berkomunikasi dengan Tuhan dan semesta, dan supaya kamu diberi petunjuk bagaimana bisa melupakan dia gitu loh ya, karena kamu nggak ingin terus-terusan memendam kesalahan dia gitu, itu juga menyiksa kamu di sini ya. Kamu berusaha untuk memaafkan dia loh, bukan kamu nggak move on di sini ya. Kamu terus memikirkan dia ya, kamu merasa semua yang terjadi pada dirimu itu ada hubungannya dengan dia gitu loh, penderitaan-penderitaan yang kamu lalui ya, yang tidak bisa kamu kendalikan. Ya, ternyata penyebabnya itu dia. Ya, mungkin kamu hari ini baru sadar gitu loh ya. Setelah kamu runut kembali, kamu ini ya mengingat flashback kronologi perpisahan dia dan kamu ini. Ya, banyak hal yang kamu lalui sendirian di sini. Dia nggak tahu. Ini yang membuat kamu muak dan jijik dengan dia. Kenapa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kamu? Ya, dia malah pergi begitu saja setelah dia mengambil semua yang kamu miliki ya. Seperti itu, ya. Tapi kamu di sini optimis, yakinlah semua akan lebih baik gitu loh. Kamu yakin Tuhan bersama kamu dan menolong kamu. Kamu lagi healing juga gitu loh. Lagi bener-bener ingin ini ya, memikirkan dirimu sendiri gitu loh ya. Ibadahmu, kesehatan kamu, dan kualitas hidupmu. Ya, perjalananmu cukup panjang dan rumit di sini, dan fatalnya dia nggak ada di dekat kamu. Kamu merasa membutuhkan dia, ya. Kamu merasa dia itu pecundang dan tidak pantas mendapatkan cinta dan ketulusanmu. Dia tahu di sini, dia nyesel banget ninggalin kamu. Pikirannya tuh sering stres ya, dia kayak pengen ngamuk dengan semua orang guys. Aku merasa akhir hari ini dia tuh kayak muak ya, muak, pengen marah gitu loh, pengen ngamuk ke semua orang, nyesel banget gitu loh. Kenapa harus terjadi, kenapa harus berpisah dengan kamu, kenapa dia tidak ada nyali dan keberanian untuk memperjuangkan kamu. Pokoknya nyesel banget dia. Kalau kamu ingin tahu perasaan dia tuh tiap hari tuh kenapa gitu. Ya, kenapa dia nggak tega menyakiti orang lain tapi menyakiti kamu gitu loh. Nah, dia stres guys di sini. Dia stres ya, dia merasa ini loh, keadaan tidak berpihak pada dia gitu loh. Dia memang tidak menghubungi kamu, tidak berkomunikasi, tidak peduli, tapi dia memikirkan kamu terus-menerus ya. Dia ini sering sakit, sering lemas, pingsan ya. Pengen kayak ini loh, pengen pingsan gitu loh guys ya, karena semakin dia menjauh atau uh, merasa tidak mau kamu, dia semakin ini loh, merasa keinget kamu terus ya. Nih aku sampai buang gas ini. Dia tuh lagi sakit. Dia lagi sakit tapi harus bekerja di sini. Kepalanya pusing, badannya lemas, tapi dia harus terus perform gitu loh, seolah-olah semuanya baik-baik saja gitu. Ya, dia merasa jika menuju kamu itu akan menyakiti banyak orang gitu loh. Dia lagi mempertimbangkan konsekuensi jika dia memperjuangkan kamu ya. Banyak orang yang menghalangi hubungan kalian berdua. Dia tidak mau kalau kamu kena fitnah gitu loh. Dia ini sedang melindungi kamu. Dia tidak mau kamu disalahkan semua orang dan keluarganya. Ya, dia mencintai kamu di sini, dia mencintai kamu ya. Kenapa harus bertemu kamu gitu? Kadang dia bertanya pada dirinya sendiri. Ya, seperti itu guys. Dia lagi sakit tapi harus bekerja. Dia berharap dia bisa istirahat di sini. Hmm.
Dia minta maaf sudah melibatkan kamu dalam masalah dia yang belum selesai dengan sosok yang lain ya. Masalah di keluarganya gitu loh. Sebenarnya masalah sudah ada sebelum kamu hadir di hidup dia. Masalah dia dengan orang tuanya dan keluarganya yang tidak pernah dia beresi, tidak pernah dia komunikasikan gitu loh. Dia itu pendiam orangnya ya. Kalau ada masalah dia pergi, bukannya menyelesaikan atau komunikasi atau deep talk, dia diam aja orangnya, mengalah. Ini yang membuat dia ini ya kurang komunikasi dengan kamu gitu loh. Orangnya tuh cukup introvert juga sebenarnya walaupun terlihat kuat di depan kamera. The word of three. Nah, ini adalah simbol dari kekerasan di masa kecilmu ya. Kamu dibesarkan dengan cara yang keras gitu, entah kamu diabaikan oleh orang tua kamu gitu loh. Ya, kamu juga memendam kemarahan di sini. Meskipun kamu bilang kamu baik-baik saja, sebenarnya kamu lagi memendam emosional gitu loh ya. Emotional attachment, kamu tuh marah sama dia sebenarnya. Ya, bolak-balik kamu berusaha memaafkan, bolak-balik kamu berusaha mengampuni, tapi tetap aja kamu kepikiran dia terus-menerus dan yakin dia bakal kembali ke kamu. Ya, sebenarnya ini ada hubungannya dengan pola asuh dari keluargamu sendiri gitu loh. Ya, dia terikat dengan keluarganya, kamu terikat dengan trauma di masa kecil kamu yang belum kamu sembuhkan. Ya, meskipun dia dan kamu saat ini terpisah dan tidak komunikasi, kalian saling memikirkan di sini, ya. Kalian saling memikirkan, dia berharap dia bisa membebaskan dirinya dari keadaan yang ini loh, menyiksa dia gitu loh, membuat dia stres ya, karena aku merasa dia tidak dihargai keluarganya ini dan semua orang di dekat dia, ya. Dia nggak ada yang peduli, nggak ada yang cinta sama dia. Dia merasa semua orang hanya memanfaatkan dia dan tidak menghormati dia sebagai manusia. Nah, the word of three, kamu merasa hubungan ini lebih baik diakhiri gitu loh ya. Kamu ingin fokus ke dunia kamu sendiri dan mengejar cita-cita kamu. Ya, kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya, menutup buku dengan dia. Sementara dia khawatir di sini. Dia khawatir jika kamu pergi meninggalkan dia selamanya karena di sini dia merasa hanya kamu yang benar-benar tulus mencintai dia. Ya, jadi gini guys, energi berbalik arah ya. Kamu udah move on, bener-bener ikhlas, mau pergi selamanya dari dia, entah pindah tempat, pindah kerjaan, atau pindah lokasi, atau dapat pasangan baru, dia ketakutan di sini, ya. Dia menderita gitu. Kenapa tidak berjuang gitu loh, malah pergi begitu saja dan tidak menghargai kamu. Dia sampai hari ini masih menyesali tindakannya kepada kamu, ya. Penyesalan itu makanan dia sehari-hari, guys. Dia tidak dihormati, tidak dihargai sosok yang lain dan membuang kamu begitu saja, ya. Seperti ini, kehadiran sosok lain ini semakin membuat dia ini sadar bahwa kamu itu berharga dan pantas diperjuangkan, pantas dicintai gitu loh. Ya, itu guys, dia menyesal dan kamu benar-benar ingin move on selamanya, ya. Itu perasaan dia dan kamu hari ini yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di readingan berikutnya, teman-teman.